Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisi Silawati dari SMPIT Baitul Mutakin, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas modul 1.4, koneksi antar materi budaya positif. Tujuan pembelajaran pada tugas koneksi antar materi modul 1.4 ini ialah calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kedua, calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Bagian pertama dalam tugas ini adalah menyimpulkan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Di antaranya ialah pertama, menjadi model perilaku positif, yaitu guru sebagai contoh atau teladan bagi muridnya. Dengan menunjukkan perilaku positif seperti kerjasama, komunikasi yang baik, dan saling menghargai, maka murid secara tidak langsung akan meniru apa yang dilihat dari gurunya. Hal ini didasarkan pada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti bahwa jika guru berada di depan, maka guru harus memberikan teladan atau contoh yang baik bagi muridnya. Peran kedua untuk menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif. Disiplin positif melibatkan pendekatan yang memperkuat perilaku positif dan mengajarkan tanggung jawab. Guru dapat menerapkan aturan dengan cara yang mendukung, memberikan penguatan positif, dan menghindari hukuman yang merendahkan. Dalam menerapkan disiplin positif tersebut, maka penting bagi guru untuk memahami motivasi perilaku manusia, agar dapat merancang strategi yang efektif untuk mengarahkan murid menuju perilaku yang diinginkan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. 3, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagian besar murid saya memiliki motivasi perilaku untuk menghindari hukuman dan mendapatkan suatu penghargaan. Dalam hal ini berarti kaitannya dengan motivasi eksternal. Maka sebagai guru, kita harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar murid menjadi pribadi yang dapat menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena pada dasarnya suatu tindakan atau perilaku tersebut memiliki suatu tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar dalam dirinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar murid menjadi pribadi yang dapat menghargai dirinya adalah dengan membuat dan menerapkan keyakinan kelas atau sekolah. Dimaksudkan agar murid dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati dan diharapkan murid lebih termotivasi secara internal dalam menjalankan keyakinannya. Selain itu, nilai-nilai kebajikan menjadi landasan dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi sekolah, termasuk landasan dalam membuat visi guru penggerak. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah berikutnya ialah harus mampu mengatasi konflik dengan bijaksana. Salah satu caranya adalah dengan memfasilitasi dialog atau mengadakan diskusi. Untuk mengatasi konflik ini, maka saya harus memahami terlebih dahulu dari posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru dalam mendisiplinkan muridnya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir yang paling ideal adalah
posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung untuk menemukan solusi. Selain itu, yang harus dipahami untuk mengatasi konflik dengan bijaksana ialah dengan memahami restitusi. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan pada saat melakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Peran berikutnya untuk menciptakan budaya positif ialah mendengarkan dengan empati. Murid perlu merasa didengar dan dipahami. Dengan mendengarkan secara empati, berarti telah membangun hubungan yang positif antara guru dengan murid. Peran berikutnya ialah mengajarkan keterampilan sosial. Murid perlu belajar keterampilan sosial sebagai langkah dalam membangun hubungan positif, seperti berbicara dengan sopan, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Terakhir, peran yang dapat dilakukan ialah menghargai hasil usaha, yaitu fokus pada usaha dan kemajuan murid, bukan hanya hasil akhir. Berikan penghargaan atas usaha keras dan perbaikan yang mereka lakukan dengan bijaksana. Saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Pertama, penerapan budaya positif di sekolah merupakan proses mewujudkan tujuan pendidikan nasional berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun dan menumbuh kembangkan kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua, mendorong kolaborasi dengan semua warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif, merupakan pengimplementasian dari salah satu nilai guru penggerak yaitu kolaboratif. Karena tidak mungkin akan terwujud budaya positif di sekolah jika antar warga sekolah tidak saling berkolaborasi. Ketiga, penerapan budaya positif dimaksudkan agar seluruh warga sekolah dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercayainya dan disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan tersebut merupakan landasan dalam membuat visi guru penggerak, dan visi dari seorang guru penggerak harus selaras dengan visi sekolah. Dalam mewujudkan visi, kita sudah diperkenalkan dengan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu paradigma penting dalam mewujudkan visi sekolah, impian, dan menggerakkan perubahan dengan pendekatan positif, yaitu mengutamakan aset atau kekuatan yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan merefleksikan pemahaman saya mengenai budaya positif ini, yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan pemandu. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari modul ini, saya memahami beberapa hal, di antaranya, pertama, disiplin positif, yaitu konsep ini mengajarkan bahwa pendekatan yang membangun dan mendukung lebih efektif daripada hukuman. Kedua, mempelajari motivasi perilaku manusia merupakan kunci dalam merancang pembelajaran yang menguatkan motivasi intrinsik serta memenuhi kebutuhan dasar murid. Ketiga, penting bagi seorang guru untuk menempatkan diri pada posisi manajer, karena posisi ini berempati dalam memberdayakan terciptanya hubungan yang harmonis. Keempat, pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan sebagai upaya menghargai keberagaman potensi setiap murid. Kelima, restitusi merupakan cara pendisiplinan murid yang berfokus pada penanaman sikap dan tanggung jawab. Selain itu, saya memahami bahwa pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini harus diimplementasikan dengan konsisten di kelas atau sekolah.
dan dibagikan kepada rekan sejawat melalui pertemuan rutin komunitas belajar, yaitu Baitul Mutakin Academy. Selain itu, hal menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah tindakan yang saya lakukan selama ini terkait pemberian reward atau penghargaan kepada anak yang berprestasi saja merupakan tindakan yang kurang tepat, karena dapat memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang kurang baik bagi murid yang menerima penghargaannya atau pada murid yang tidak menerimanya. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi dari cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif setelah mempelajari modul ini ialah guru tidak dapat mengontrol perilaku murid sesuai kehendak yang diinginkan, tetapi guru dan murid harus saling berkolaborasi dalam menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati, sehingga perilaku yang ditunjukkan mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang dipercayai. Pemberian penghargaan yang berlebihan memberikan dampak negatif bagi murid, karena penghargaan berlaku sama dengan hukuman, yaitu membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Jika dirasa perlu memberikan penghargaan atau pengakuan, maka lakukanlah secara bijak, yaitu beri pengakuan kepada semua orang secara bergantian, lakukan secara konsisten, dan fokus pada proses, bukan hasil. Seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Pengalaman yang saya alami dalam menerapkan budaya positif di kelas adalah membuat keyakinan kelas bersama murid bimbingan saya, yaitu kelas 8. Diawali dengan pertanyaan pemantik sebagai contoh mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas seperti biasa kita buat. Mengapa keyakinan kelas itu penting dibuat dan disepakati? Beragam jawaban dilontarkan murid sehingga kelas menjadi ramai. Dilanjutkan dengan membuka ruang diskusi, yaitu memberikan kesempatan pada murid untuk menyampaikan masukannya terkait keyakinan atau peraturan yang perlu disepakati pada kertas post-it. Di sini saya mengenalkan peraturan kelas, karena istilah keyakinan kelas itu memang asing atau pertama kali didengar oleh murid. Berikutnya, penting untuk dilakukan peninjauan ulang setelah pencatatan keyakinan kelas. Setelah itu, membuat pernyataan keyakinan kelas, dan terakhir penandatanganan bersama keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas bersama murid kelas 8 adalah senang, dan pikiran saya menjadi terbuka dengan beberapa masukan yang disampaikan setiap anak untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Hal itu sekaligus menjadi bahan refleksi bagi saya dalam mengelola kelas ke depannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah terlihatnya keinginan pada murid untuk menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati, yaitu munculnya motivasi internal. Hal yang perlu diperbaiki adalah mengontrol diri agar berada di posisi ideal sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah posisi sebagai teman dan pembuat merasa bersalah, atau bahkan dalam kondisi tertentu, saya bisa menjadi posisi pemberi hukuman atau konsekuensi. Perasaan saya saat itu diliputi dengan rasa bersalah dan perasaan gagal menjadi seorang pendidik, karena anak mengulangi lagi kesalahannya. Namun setelah mempelajari modul ini,
saya berusaha untuk menempatkan pada posisi ideal, yaitu sebagai manajer. Perasaan saya senang dan bangga karena murid yang telah berbuat kesalahan mampu menemukan solusi untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Jadi, perbedaan yang dapat dilihat yaitu terletak pada dampak pada murid. Jika saya menempatkan diri sebagai posisi pemberi hukuman atau konsekuensi, maka murid akan mengulangi kesalahannya berulang kali atau bahkan perilakunya menjadi agresif. Namun ketika saya menempatkan diri sebagai posisi manajer, maka murid mampu mengevaluasi diri. Bagaimana menjadi diri yang lebih baik? Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawaban saya, ya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun, tidak secara lengkap ketiga tahapan yang saya lalui, tetapi saya melakukannya langsung pada tahapan validasi tindakan yang salah. Saya mempraktekannya dengan langsung menanyakan alasan melakukan tindakan tersebut, kemudian diberikan solusi untuk memperbaiki kesalahannya, tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan murid yang telah berbuat kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawaban saya, sebenarnya konsep inti dalam modul ini sudah cukup dan mewakili, dan sesuai untuk menciptakan budaya positif. Namun, saya menambahkan bahwa penting juga untuk mengajarkan keterampilan sosial yang merupakan fondasi terciptanya hubungan positif. Itulah tugas dari modul 1.4 ini yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini bisa tersampaikan dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.